Halo semuanya, balik lagi di Kenalan Yuk ya. Kali ini kita akan berkenalan dengan Bastian ya, Bas ya. Seorang penulis buku ya, Halo. Bas ya. Wah, Iya, alhamdulillah. Penulis buku alhamdulillah. amatir lah. Ya, enggak lah. Udah berapa banyak bukunya? Udah banyak kan? Udah berapa? Ini, Bas. Kalau yang versi cetak ada 2, yang versi e-booknya udah ada 4. Yang e-booknya udah ada 4, yang cetaknya udah ada Ya, 2. Itu udah bisa dibeli yang ya, 2 ya, berarti. ya, udah bisa Eh, semua. itu Di bisa dibeli di Gramedia berarti. Udah atau di Kalau yang 2, ah, satunya indie, penerbit indie lokal, ah, yang satu lagi bisa di Gramedia seluruh Indonesia. Nah, weh. untuk e-booknya, kalau e-booknya bisa lebih gampang. E-booknya bisa di Play Store, bisa di Gramedia Digital, lebih banyak lah. Yang Oh, bajakannya pun ada sekarang. oh gitu. Iya, 10.000 harganya. Aduh. Itu dibahas nanti ya kalau yang bajakan ya. Kita Oke, boleh, mau boleh, ini nih. boleh. Gue mau tahu juga penasaran juga yang sekarang buku udah bisa dibeli online belum sih sebenarnya? Yang tadi dua Udah, terbit itu udah bisa beli udah online. bisa online ya? Di Gramedia udah Iya, nyediain online ya? sudah. Bisa diantar ke Oh, rumah juga gitu. Kalau mau ya. beli. Nanti kalau yang mau beli, mau lihat-lihat kalian ada di deskripsi ya, linknya nanti kita taruh di deskripsi Ya, lah ya. siap, Ya buat yang mau siap. lihat-lihat, mau beli gitu kan di Gramedia online. E-booknya juga ya bisa di Play Store ya. Ya. Iya. Yang penting jangan bajakan lah ya. Itu tuh. Eh ini ya, mengenai tentang bajakan itu berarti kan ya ilegal ya kalau bajakan gitu ya? Ya jelas lah kalau bajakan. Ah, Sebenarnya nggak cuman buku ya, film juga iya. nggak cuman Itu buku, berarti dia film sempat atau sempat beli buku lu terus di hmm, copy ulang gitu ya? Dijual yang lagi. dibajakin ini e-booknya gitu. Ah, Yang dibajakin e-booknya mungkin dia beli e-booknya kemudian entah ditranskrip seperti apa, kemudian dijual lagi sama dia. oh Itu. gitu ya. Gue sempat ngeliat sih ada linknya, harganya cuma 10.000. Kalau official kan 70.000 ya. Ah, dijual jadi sepuluh Ya, ribu. iya, Ini Mas, bukunya kan berarti kalau gitu ebook 4, terus bukunya 2. hmm, Apa aja tuh iya. judulnya? Apa ininya? Yang pertama, yang pertama itu judulnya Seni Menjaga Kewarasan Hidup. Itu temanya tentang self improvement Muslim lah, Muslim Oh, daily karakter gitu, tentang karakter seorang Muslim. itu yang indie itu Yang ya? kedua, bukan itu yang penerbit besarnya. Oh, yang besar. Yang kedua berarti Itu. buku kedua ya? Ya, itu yang pertama majornya, yang kedua yang indie, judulnya Rihlah Menuju Negeri Para Wali. Itu Oh, tentang ini ya, eksperimen gua hmm, untuk konfirmasi tentang kisah-kisah Wali Songo. Kan kita tahu ya Wali Songo itu kan tentang 9 wali yang mana iya, banyak tahayul-tahayul gitu kan. iya. Nah, Cirebon dong bukan? gue datang ke tempat 9 kota itu, Cirebon, Cirebon kan? Pati, iya, Kudus, kemudian sampai ke Surabaya. Gue datangin 3 hari 2 malam itu. Wih, 2 hari 1 malam deh. riset ya berarti ya, sampai riset ya. Nah, ya, Nah, itu lebih kalau ke sampai riset. dibajak kan rasanya ya sakit banget ya. Ya, begitulah. Ya, terus yang 4 ebook itu? Nah, yang 4 ebook itu, satu ebook dari buku yang pertama, Feb. Oh, dari buku yang pertama. Itu. Jadi, yang pertama itu memang dari penerbit major, dari Alex Media. Hah? Ada ebooknya, ada fisiknya. Oh, ada ebooknya, Adapun ada yang fisiknya. sisanya, yang ebook ketiga itu, kan ada 4 tadi ya. Ya, Berarti ada yang ketiga 4. itu, yang tiga itu adalah seri dari yang pertama. Ada Jadi dipecah serinya. lagi. Ya, Iya. dipecah lagi, tapi ditambahin beberapa bab lain. Gitu. Hmm, ya. Nah, yang Nah, sebenarnya gue penasaran nih, mungkin orang-orang juga banyak hmm, penasaran ya, cara bisa hmm, jadi penulis yang hingga sampai bukunya diterbitin di Gramedia dan masuk ebook di Play Store juga itu. hmm, hmm. Awalnya. Awalnya mungkin kenapa sih tertarik jadi penulis tuh? Terus kok tiba-tiba kayaknya kok jadi penulis nih tiba-tiba anak ini. Karena Sebenarnya senang itu ya? juga enggak. Gue enggak pernah nulis sebenarnya, Feb. Dari dulu sukanya baca. Oh, sukanya Jadi baca. dari SMP, SMA sama kuliah tuh baca. Kepikiran baru nulis itu saat gue gagal tubel, gagal beasiswa tubel tahun 2019. Gue tuh gagal kan, yang pertama-tama kita coba itu 2019. loh. 2 tahun lalu berarti ya? Ya, 2019 gue gagal, terus gue kayak berada di quarter life crisis lah. Gue mau ngapain lagi nih, kerja udah dapet, terus gue mau beasiswa tapi kok gagal gitu.
Akhirnya gue dapet saran dari senior gue, kenapa nggak lu coba nulis buku gitu. Oh, berarti Karena dari senior ya berarti dari inspirasinya ya. iya lebih ke saran sih, karena mereka tahu kalau gue suka ngobrol begini, suka ngobrol, Hmm, kemudian mungkin dari narasinya gitu kan cocok jadi penulis. Akhirnya 2019 itu, jadi ini gue runut dari awal dulu ya. ya ya ya. Boleh boleh. 2019 itu gue nulis buku, kemudian tuh ditolak 5 penerbit. Nah, Oh, buku yang di Gramedia itu naskah ketiga gue sebenarnya. berarti bahas sistemnya ya, bahas sistemnya nih. Kita nulis buku, Iya, nulis nih di oke, Word nulis gitu, buku. Word atau Iya, di Word, di di Word Word. ya berarti ya. Gue nulis di Word, gue nulis Ah, di Word. ah, Kemudian gue survei dulu sebelumnya. Gue survei di penerbit major tuh kayak Alex ya. Berapa berarti sih kan, minimalnya ah, gitu? Ada oh, minimal berapa halaman gitu kan, cari beda-beda ya infonya setiap penerbitnya. di internet infonya, Gue nyariin, iya banyak di internet. nyari info di Syarat internet. nulis di penerbit Alex atau syarat menulis di Gagas Media kan macam-macam ya. Oh iya, Ya, gitu. Terus gue pertama Alex dong, karena menurut gue Alex ya major lah. Semuanya udah tahu Alex itu besar banget. Jadi hmm, akhirnya gue riset di Alex, minimal halaman tuh cuma 150. 150 halaman. Ya, kemudian pun gue nulis tuh sekitar ya 2-3 bulan lah nulis. Nulis, kemudian ngajuin ke Alex, ditolak. Naskah pertama gue. Yang pertama Gue ya. oper ke, gue oper kemudian ke penerbit kedua, sampai ke penerbit 5 tuh gagal semua. Oh, lalu akhirnya Gitu. Gue nulis naskah kedua karena gue merasa kayaknya naskah pertama gue nih, aduh nggak berperan banget lah, nggak bagus. berarti Akhirnya gue nulis naskah yang naskah kedua pertama, sorry, berarti sampai naskah yang iya pertama sama yang kedua tuh beda, bikin lagi baru. bikin lagi gue. Oh, bikin lagi baru. Iya bikin baru lu. Karena gue merasa udah 5 penerbit nih nolak semua kan ada yang aneh ya. Berarti Gue kayak, bertanya-tanya gitu. iya, Berarti ini naskah gue nggak ada kualitasnya gitu. Yang ah, mau nggak mau otomatis gue ganti lah daripada gue ajuin. Dan pengajuan itu lama loh. Itu bisa oh, 2-3 bulan baru dibalas. lu ngajuinnya lewat apa? Ke sana, ke kunjungin penerbitnya gitu. Ada emailnya. Ada Setiap lewat penerbit email pasti berarti. punya email. Ya, setiap penerbit pasti punya email atau suratnya. Lewat Ada yang email, dijawab, dibalesnya 2 bulan sampai 3 bulan. iya, 12-3 bulan. Wah, lama banget ya. Lumayan lama. Itu karena Jadi ya kita, gambling aja gitu. iya nungguinnya kan ya gimana gitu kan. Nah, di sela-sela gue menunggu itu, gue juga berpikir, nih gue nunggu lama gitu, gue ngabisin waktu. Ya udah, akhirnya gue nulis naskah kedua. Naskah kedua, Itu terus di sela-sela gue nulis yang gue nunggu yang pertama, gue nulis naskah kedua. Naskah kedua itu gue ngajuin 3 penerbit kalau nggak salah, dan ditolak juga. tiga-tiganya ditolak semua. Tiga-tiganya ditolak semua. Itu 2 sampai 3 bulan lagi nunggu balasannya. Iya, kurang lebih 2-3 bulan. Itu Sama sampai semua ya akhir kayak gitu tahun ya. kalau nggak salah. Iya, kurang lebih sama. Nah, Akhirnya barulah nggak menyerah ya, naskah ketiga. nggak menyerah Gue tapi nggak tetap nyerah. Gue bikin riset lagi. akhirnya. Gue riset habis-habisan. Gue sampai beli buku semua dari orang-orang Alex. Gue beli semua buku penulis Alex yang bestseller. Jadi Oh kan Alex itu ya, kan punya punya buku bestseller tuh kan, yang Islami ya gitu. buat Gue referensi beli ya. semua. Betul. Gue beli sampai 10 sampai 15 waktu itu. Gue mau Oke, tahu gimana sih naskah seperti apa yang diterima sama Alex gitu. Gue riset gitu, gue beli 10 sampai 15 buku, gue baca, terus gue ikutin metodenya, per babnya, kemudian apa sih dalam satu bab itu isinya? Oh ternyata ada cerita-cerita, terus ada arus seperti apa. Gue ikutin tuh, tapi gue nggak jiplak ceritanya ya. Maksudnya gue ah, cerita konsepnya aja. Akhirnya alurnya gue lah ya, ajuin, alurnya. ya, gue ajuin naskah ketiga gue, alhamdulillah dibalas waktu itu sama Alex, bahwa Itu naskah gue cepat, bisa lanjut. Hmm? balasnya cepat atau tetap 2 3 bulan? Seingat gue 4 bulan. Lebih lama lagi ya. Iya, seingat gue 4 bulan. Itu kayaknya awal-awal tahun 2020 ya. Awal 2020. Seingat gue 4 bulan. Iya, seingat gue 4 bulan. Dibalas, kemudian nanti akan dihubungi maksimal 2 atau 4 minggu ya. Ah, Untuk ada beberapa revisi yang harus diganti. editor gitu kan, ketemu editor berarti ya. Ya, tapi karena udah via internet, jadi kita via ini aja. WA atau email sama Oh editornya. ya, berarti Gitu. kontak-kontakannya dari situ ya. Ya, Berarti, jadi setelah uh, setelah mengajukan, kemudian dibalas, kalau disetujui nanti ada tim editornya ngubungin kita,
Ya, Kemudian dikasih tahu nih naskah-naskah mana yang perlu diganti dan perlu diperhatikan, dihati-hatikan gitu. Jadi direvisi lah Alex ya. tuh iya nggak mau terima muatan yang sekiranya sarkas atau bermuat politik sebenarnya. Oh, ada batasan lah ya, ada batasannya. Ada batasannya Di gitu. per Jadi kalau ini. misalkan nanti ada yang nonton video ini, teman-teman nggak usah ragu untuk nulis. Yaudah nulis aja. Nanti kalau misalkan ada editor yang kira-kiranya nggak bagus atau menurut mereka sarkas, nanti bakal dikoreksi sama mereka. Gitu. Penting jangan menyerah sih kuncinya. Iya. Nah baru dari situ masuk ke cover ya. Udah itu udah aman lah. Alhamdulillah udah sampai cover mah udah aman. Cover, kemudian dapat surat perjanjian bermaterai, habis itu nanti terbit beberapa bulan kemudian. Berarti bisa dibilang dari mulai awal itu prosesnya setahun ada ya sampai bukunya terbit. Iya, ada setahun. Wah, gila Ada ya, lama setahun. lama juga ya bisa dibilang. Lama. Mungkin orang-orang ngelihat gue itu buku pertama langsung percobaan pertama lolos, padahal enggak, itu naskah ketiga, Pep. Iya, perlu perjuangan. Bahkan ke 5 penerbit, ke 3 penerbit itu ditolak semua. Iya, Berarti lumayan. perjuangannya cukup ini juga ya. Berarti udah terbit, terus itu kan ada, kalau kita kan dapatnya berarti bentuknya royalti gitu ya. Iya, bentuknya royalti. Perjanjiannya apa, Bras? Pakai kontrak gitu atau jadi terbitnya berapa Royal, bukunya atau gimana gitu? iya. Kalau penerbit baru itu langsung dikeluarkan sejumlah 1.000 eksemplar. Jadi ketika kita ada SSC, Hmm, langsung dibuat 1.000 eksemplar, terus kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Itu royaltinya 10-15%, kemudian dibayarkan di awal bulan sama di akhir bulan, akhir tahun, pertengahan tahun, atau di akhir tahun. Jadi ada 3 trimester lah. 3 trimester ya. Eh, trimester lah. Ngomongin buku yang kedua dulu deh. Buku yang kedua. Hmm. Hmm. Buku yang kedua nih berarti abis itu terbit, lu mutusin kayaknya, Hmm. wah, menarik juga nih nulis buku gitu ya. Terus Hmm. masuk ke buku yang kedua, berpikir untuk bikin Oke. buku lagi ya kedua ya. Hmm. Ini kan Yang kedua, indie. hmm. Ah, Iya. yang indie nih kenapa nggak ini lagi, Bas? Coba ke itu yang sama. Kan udah punya WA-nya tuh nggak bisa gitu ya, koneksi gitu nggak bisa ya. Kan udah punya WA tuh sempet tuh revisi gitu. Mas, Iya. saya mau bikin buku Iya. lagi dong. Nggak bisa ya kalau di ini ya. Kalau buku teman-teman bestseller pasti bisa. Oh, Kebetulan gitu buku ya. gue belum bestseller. Kalau bestseller itu kalau nggak salah minimal cetak ulang 5, jadi 5.000 eksemplar Oh, gitu. jadi Minimal dapat sematan bestseller, terus ya. ya mungkin kurang lebih. Kalau dulu kita ngejar-ngejar editor ya. Ah. Kalau bestseller biasanya editor yang ngejar kita. Oh, jadi editor Gitu. pun ini ya, Betul, ke betul. penulis ya kalau misalkan memang ini. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk industri buku atau Gramedia atau semacamnya itu murni bukan hanya tentang pendidikan ya, tapi juga ada pasar di situ. Oh, Dan iya mereka sih. juga ngejar nilai ekonomi juga. Mereka Ah, nggak mau ya menerima aja, tapi mereka ujung-ujung rugi gitu. Gitu. iya. Nah, Nah tadi balik ke buku kedua ya, buku kedua tadi ya. sempat inget nih yang tentang berarti kita diterbitin awal 1.000 ya, terbitin 1.000. Iya. Kalau Hmm, 1.000 itu belum habis nggak bakal nerbitin lagi. iya, nggak bakal diterbitin lagi. Oh, Gitu. berarti bestseller itu Tapi kita ketika juga 1.000 kita habis. juga ya enggak, ketika minimal 5.000 kalau nggak salah. Oh, Tiap jadi ah, tiap penerbit beda-beda sih. oh, Kalau Alex atau Quanta umumnya biasanya 5.000. 5.000 atau 10.000. berarti sistemnya itu per 1.000 habis diisi 1.000 Iya, lagi gitu-gitu iya, ya. iya. Oh, sampai 5.000 ya. Nggak sampai 5.000. Nah, lanjut ke buku kedua, Bas. Mulai itu Hmm. lama nggak kalau ke Indi kan berarti kan lokal ya? Itu di mana? Di Iya, Karawang atau Jakarta? sebenarnya itu lokasi di Batam ya penerbitnya ya. Cuman gue Penerbitnya dapat Batam. kontaknya aja dari Instagram ya. Oh, Tapi sebelum itu gue ngajuin juga ke penerbit major, ke penerbit besar juga. ah, Waktu itu sempat ngajuin ke penerbit namanya Proyu Media. Itu tuh Ustadz Salim ya, di Jogja. Tapi ditolak. tolak lagi Ditolak gitu. juga. Pokoknya 2 kali waktu itu. Akhirnya pas gue mikir, kayaknya yang ini agak susah deh. Karena tema atau cakupan si pembacanya nggak semua orang bisa masuk ke buku yang kedua gue itu.
Jadi kan kalau yang pertama mungkin bisa masuk ke genre umur berapa aja ya. Iya. Bisa remaja, kemudian dewasa. Tapi kalau yang buku kedua memang tipe-tipe pembaca khusus. Jadi gue memutuskan untuk indie aja. Dan menjualnya sendiri secara langsung. Jadi nggak by perusahaan. Untuk yang proses yang buku kedua nih di Batam nih, ini apa sulit nggak Bas untuk itunya? Kan kalau Oh, yang pertama itu kan gampang, lama kan gampang banget. prosesnya. Cepet gampang, banget. gampang Gampang banget. banget. Gampang banget, gampang. Prosesnya kayak gimana Gampang. prosesnya? Jadi kita ngajuin Prosesnya ya kita ngajuin, kemudian mereka kan biasanya menawarkan beberapa paket ya. ya. Ingin paket cover sendiri apa cover dari mereka, kemudian berapa eksemplar pertama kali. Nah, itu tinggal bayar aja. Jadi ketika indie itu kita tinggal bayar aja ke mereka. Oh. Katakanlah lu mau ngambil paket yang A 500.000, ya udah bayar 500.000, nanti dapat 5 buku gratis ke rumah lu. Nanti mereka juga bantu masarin di akun Instagram mereka atau akun online shop mereka gitu. Itu cuman ya nggak sampai 2 bulan lah, cepet banget kok. Jadi nggak ada proses seleksi di situ. Jadi nggak ada proses semua langsung. seleksi. Iya, nggak ada proses editing juga. Jadi editing kita, kemudian ya kalau cover mau dari kita, mereka cuma desain layout cover sama cetak. Nggak ada batas-batasan kayak yang ini. Apa tetap ada batasan gitu? Nggak boleh Nggak ada, sarkas, nggak boleh gitu. nggak ada. Nah Oh, justru lebih bebas kalau di indie. cepet lebih bebas banget ya. Dan keuntungan bisa lu atur sendiri. Oh, bisa Plusnya di bebas indie. maunya berapa gitu ya, nggak harus 10%, 5% royalti gitu ya. Iya, makanya kadang lu suka lihat nggak sih influencer di Indonesia ya, kalau dia punya Instagram followersnya banyak atau YouTube-nya banyak, kebanyakan mereka pasti nerebutin bukunya lewat indie. Karena Nah, keuntungannya tuh jauh lebih tinggi. keuntungannya Kalau di lebih. penerbit major cuma 10%, mereka bisa ngambil 100% loh. Misalkan Oh biaya gitu. cetaknya cuma 40.000, iya, misalnya Nah, 40.000, jual 120 lah. Berarti udah berapa persen itu untungnya? lebih dari 200% 100% kan? dong. Iya, asal punya marketnya aja gitu. Ya, yang penting punya marketnya sih paling penting ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu tentang buku tuh, penerbitan buku dari yang eh, lokal, Hmm. yang indie ya bahasanya, dari yang indie sampai yang nasional Ya, berarti satunya ya. indie Yang penerbit ya, major ya. penerbit itu ya. Iya, major. Iya, penerbit Nah, major ya. itu. Hmm. Nah, selanjutnya yang ada satu lagi yang e-book ya berarti ya. Hmm. E-book itu di-download di Play Store. Iya, biasanya kalau itu gue nggak tahu mekanismenya ya kalau di indie ya. Kalau di major ya udah ngikutin aja sama penerbit majornya. Jadi mereka offering, mereka menawarkan, Mas mau nggak di-bookin gitu. Gitu Oh, di-bookin, gitu. nanti keuntungannya sekian-sekian, kemudian pembagiannya seperti ini. Kalau oke, ya udah kita proses gitu. Yang punya lu tuh Hmm. ini major berarti apa indie? Iya, ya major, ya Major major. berarti Yang ebook 4 4 itu major. ditawarin awalnya. Yang iya ditawarin. Oh, sama yang editor Jadi itu bukan? iya sama yang editor, Oh, iya sama editor yang sama yang editor itu. editor. Iya, Oh, iya. berarti Karena gue penulis baru ya, karena penulis ah, baru, kemudian mereka punya inisiatif untuk membantu penulis-penulis baru itu mencapai marketnya. hmm, Kalau penulis baru kan memang agak tergantung ya. Kalau penulis barunya dia orang terkenal, kemudian berpengaruh, gampang banget narik uang iya. atau narik market dari situ. Tapi kalau misalkan orang-orang kayak biasa ya dari gua, kemudian mungkin orang-orang lain itu perlu effort yang lebih besar. Jadi mereka ngebuka mau nggak pakai ebook gitu kan. Mereka ngasih fasilitas ya udah. Oh iya. Hmm. Tapi itu awalnya berarti satu dulu kan, nggak langsung empat kan? Iya, pertama satu dulu itu benar-benar jiplakan banget. Ebook yang pertama itu jiplakan dari buku pertama. Nah, yang 2, 3, 4 itu pecahan dari buku pertama, tapi ditambah beberapa bab baru. Hmm. Itu untuk e-book itu cepat berarti Bas, prosesnya Bas, nggak lama. Ebook cepet, enggak deh, lumayan lama juga, sebulan kayaknya, sebulan lebih. Berarti bener-bener apa? Ditawarin langsung ya sama editornya ya.
Iya. Kalau kalau Ad- awalnya itu nggak tahu berarti hmm, caranya gimana. Kalau misalkan kita belum tahu kenal editor gitu, kita hmm, mau langsung mau ebook gitu. Berarti nggak bisa, nggak nggak tahu bisa, ya, nggak tahu ya. nggak bisa. Gue pernah ngechat editor gue Hah? ngirimin naskah baru gue. Jadi setelah ebook sama buku pertama gue selesai, Iya. gue bikin nulis lagi nih beberapa bulan belakangan ini, nulis terus kemudian gue kirim. Nah, tapi dia mengatakan kalau buku yang gue kirim atau naskah yang gue kirim itu belum bisa diproses karena penjualan dari pertama belum memenuhi target gitu. Wah, ada target dulu, baru bisa Iya, lanjut lagi masukin naskah baru. ke baru. Nah, tuh. Berarti dikenal dari nama lu ya, itu. Hmm? Berarti nama lu udah di penerbit itu udah ini kan. Ini buku yang pertamanya belum memenuhi target, jadi belum bisa ajuin naskah lagi. Berarti kan nama Mungkin lu di beberapa penerbit itu faktor udah ya, ini ya. karena mungkin karena pandemi juga ya. Jadi semua penerbit itu kan mengalami ya depresiasi lah, penurunan keuntungan. Jadi Jadi mereka nggak sembarangan. Kalau gue waktu itu nerbitinya sebelum pandemi gitu. ya Jadi awal ketika gue 2020 naruh, kan. iya, dan ketika gue nawarin naskah baru, mereka sepertinya mereka nggak bilang belum ini sih, belum memenuhi target, cuman kayak ya menolak dulu karena yang pertama harus dimaksimalkan gitu. Hmm. Dan gue lihat akhir-akhir ini mereka nerbitinnya lebih dari kemungkinan lebih banyak dari buku-buku yang penulisnya udah bestseller, udah punya nama. Ya biar punya pasar lah, udah punya pasar ya. Ya, jadi kemungkinan untuk mereka merugi ya sangat kecil lah. Meskipun ya bisa jadi rugi juga. Gue pengen tahu Hmm, penasaran itu sih apa ya itu gimana hmm, sih orang tuh bisa nerbitin buku ternyata kayak gitu caranya ya harus ditolak-tolak dulu ya hmm. kan. Tapi kalaupun punya skill atau sesuai sama market bukunya itu kemungkinan besar bisa langsung masuk, Pep. Misalkan, ya kan nggak mungkin juga lo nulis buku horor terus masuk ke genre komedi, nggak mungkin kan. Oh iya betul harus Jadi tepat pertama sasaran juga. tipsnya itu harus banyak baca ya, paling paling penting ya banyak baca lah. Ah, Penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi dia harus banyak baca buku, kemudian tahu nih kira-kira tulisannya dia tuh ngarahnya kemana. Kemudian yang kedua, dia juga harus survei kalau mau nulis, dia cocok di pasar penerbitnya mana. Kan banyak kan, ada Gagas Media, kemudian ada ya penerbit Ahat Kausar, ada penerbit Alex gitu. Jadi dia harus riset, kira-kira tulisan dia fit di mana nih. Kadang pernah lihat nggak sih atau sadar kalau penulis-penulis novel hebat tuh mereka penerbit kayak Terelie, kemudian siapa lagi ya, Andre Hirata, itu pasti beda-beda penerbitnya karena memang pasarnya beda-beda gitu, dari bahasanya mereka. dari setiap buku yang di ininya beda-beda juga kan ya ada yang Iya. oke. Mungkin itu aja sih Bas yang ingin tahu ya cerita Hmm. tentang gimana nerbitin buku. Mungkin banyak orang-orang yang kayak gua gitu pengen tahu Hmm. gimana sih Hmm. caranya bisa nerbitin Hmm. buku. Gua sendiri penasaran kan siapa tahu gua bisa Hmm. nulis-nulis apalah cerita-cerita lucu lah, apalah kepikiran terus mau jual parenting buku. parenting aja. Iya, itu Oke. yang penting itu ya tadi ya. Hmm. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik apa gitu ya. Iya, jadi banyak-banyak baca lah, Iya, banyak-banyak baca dulu nggak salah. Terus baru. jangan mudah menyerah, terus mencoba Hmm. ya. Hmm. Ya seperti pengalaman Terus terus Bastian aja, udah dicoba terus aja. berkali-kali ditolak ya sampai naskah ketiga akhirnya alhamdulillah Hmm. eh, Iya, dibalas juga meskipun terima. 4 bulan ya nunggunya. Iya, Meskipun nunggunya 4 bulan. sabar, banyak sabar juga lah. Harus sabar Tuh. juga. Oke, gitu aja, Bas. Makasih banyak ya udah Oke, mau sharing cerita-cerita oke, tentang menulis siap. buku. Ada Hmm. yang ingin disampaikan mungkin? Apa salam-salam mungkin? Ya salam buat siapa aja lah yang nonton ini. Tetap semangat lah ya. Kalau Buat yang yang mau mau nulis bener-bener buku nulis. semangat ya. Hmm. Kalian yang Dan suka satu lagi nih, ya ya, gimana? pesan gue, kalau Hah? pertama kali nulis buku jangan harapin reality lah. Itu Oh masih jauh iya. banget, Ah, masih jauh banget. Gitu. Jadi niatinnya ya udah pengen mengaplikasikan passion atau memang untuk menerbar ya tulisan atau manfaat. Kalau masalah reality belakangan. itu bonus ya. Iya.
berkarya lah Gitu. kalau emang senang berkarya. Mm-mm. Tapi kalau emang senang nulis sih pasti Mm-mm. inilah pasti nggak bakal Iya. itu royalti dulu lah. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di Oke. kenalan yuk yang selanjutnya ya. Kita akan berkenalan dengan siapa lagi ya. Terima kasih sekali lagi Bastian. Semoga sukses terus bukunya ya. Ditunggu Ya, nulis lagi lah. sama-sama. Siap. Ya, Sehat-sehat, coba Febri. coba penerbit lain lah berarti ya. Bisa kan boleh kan ya? Siap. Nggak ada larangan kan? Itu penerbitnya di yang lain. Selama belum dibalas sama penerbit, etikanya kita nggak boleh ke penerbit lain dulu. Oh, nggak boleh berarti Gitu. ya? Iya, jadi ketika lu ngajuin ke penerbit A, itu Hmm, etikanya jangan lu oper ke penerbit B juga gitu di saat yang bersamaan. Gitu. gitu. Kalau misalkan lu tiba-tiba di B diterima, kemudian di A diterima juga, terus kemudian lu nolaknya A, nanti bakal diblokir itu. Di Seumur hidup lu blacklist nggak ya. bisa nerbitin, ya di blacklist. Heeh. Oh, gitu. Gue lupa bilang tadi. Iya, 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 iya. Ya lah, terima kasih Bas. Sampai jumpa lagi ya Bas. Oke, Sehat-sehat sip. terus. Cacat, Assalamualaikum Febri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.